Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, sebelum kita memberikan informasi ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini ya dengan cara like, komen, dan juga subscribe di channel ini. Semoga dukungan Anda menjadi semangat kami ya dalam memberikan konten-konten dan informasi-informasi terbaru. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas atau memberikan informasi ya, kita berbagi informasi terkait dengan bagaimana cara melihat status kevalidan dan keaktifan NUPTK. Nah, ini kita akan melihat teman-teman karena yang aktif ya, jadi yang aktif belum tentu valid. Nah, tetapi yang sudah valid ya, yang sudah valid ini pasti aktif ya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat apakah NUPTK kita itu valid dan aktif atau tidak. Nah, bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai selesai. Nah, tapi sebelumnya mungkin bagi teman-teman yang baru melihat channel ini ya, mungkin baru bergabung atau mungkin baru melihat video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, tak lupa juga teman-teman kita sampaikan ya pada tim webmaker.id yang selalu memberikan dukungan dan support kepada kita ya. Semoga webmaker.id semakin jaya. Webmaker adalah sebuah platform yang bergerak di bidang jasa pembuatan website dan desain website. Webmaker juga melayani pembuatan aplikasi sekolah maupun aplikasi lainnya. Bagi Bapak atau Ibu yang di sekolahnya belum memiliki website, kini saatnya tepat untuk membuat website yang keren, modern, dan menarik, tentunya dengan harga yang sangat murah. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan atau ingin info lebih lanjut mengenai Webmaker, silahkan kunjungi alamat website yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih dan selamat bergabung dengan kami. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Kita akan melihat ya bagaimana apakah ketika kita memiliki NUPTK, apakah statusnya itu sudah aktif dan apakah sudah valid ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa NUPTK yang aktif itu belum tentu valid. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana NUPTK itu yang aktif dan juga yang valid. Ya, termasuk apakah bagaimana ketika data NUPTK kita itu ternyata tidak ada di arsip data GTK, yaitu apa yang kita lakukan, yang termasuk ada ya dari sebagian teman-teman yang memiliki NUPTK itu valid tetapi ternyata arsip datanya itu kosong. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, nanti kita akan membahasnya di sini. Oke, yang pertama teman-teman, jadi pastikan ya, jadi untuk melihat apakah NUPTK kita aktif atau tidak ya, tentunya NUPTK kita wajib terdaftar ya atau terdata ya dalam Dapodik maupun di Kemdikbud. Ya, di sini kalau kita lihat ya, jadi pastikan NUPTK Anda itu aktif, valid, dan juga terdaftar di Dapodik dan Kemdikbud. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana caranya. Nah, yang pertama teman-teman, untuk melihat status keaktifan apakah NUPTK kita aktif dan terdata di Dapodik maupun di Kemdikbud, itu caranya teman-teman bisa mengunjungi alamat ini ya teman-teman ya. Jadi gtk.data.kemdikbud.go.id ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat di sini ya, di gtk.data.kemdikbud.go.id. Nah, mungkin bagi teman-teman ada juga yang bertanya bagaimana cara pengajuan NUPTK, syaratnya seperti apa dan juga alurnya seperti apa. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di video kita ya. Silahkan lihat di playlist. Nanti teman-teman bisa melihat di NUPTK ya. Di sini playlist NUPTK kita sudah berikan tutorial bagaimana cara mengajukan NUPTK ya untuk guru dan tendik atau tenaga pendidikan ya secara online. Nanti teman-teman bisa melihat di sini. Nah, oke, kita kembali lagi ke sini ke gtk.data.kemdikbud.go.id ya teman-teman. Nanti mengenai bagaimana cara pengajuan NUPTK bisa dilihat di tutorial kita, dan juga teman-teman untuk panduannya ya nanti bisa lihat di syarat dan ketentuan NUPTK. Nah, kita kembali bagaimana cara melihat apakah NUPTK kita itu sudah aktif dan juga sudah terdata di Kemdikbud atau di Kemdikbud ataupun di Dapodik. Yang pertama teman-teman, pastikan Anda sudah membuka halaman ini ya, gtk.data.kemdikbud.go.id. Selanjutnya silahkan pilih status NUPTK.
Nah, di sini ada keterangan ya teman-teman, status NUPTK bagi seorang GTK Kemdikbud atau Kemenak dapat ditelusuri berdasarkan nomor NUPTK. Arsip NUPTK yang ditampilkan ini merupakan hasil rekonsiliasi data NUPTK terbitan sistem NUPTK generasi-generasi sebelumnya dengan sistem NUPTK generasi pada umum negeri. Jadi mungkin bagi teman-teman yang pernah mengajukan NUPTK ya pada umum negeri, ini juga rekonsiliasi sehingga datanya bisa ditampilkan di sini. Untuk menelusuri status NUPTK Anda, silahkan isikan nomor NUPTK pada kolom yang tersedia. Ini teman-teman nanti bisa memasukkan NUPTK-nya di sini. Ya, silahkan masukkan NUPTK-nya. Ya, masukkan NUPTK-nya di sini. Selanjutnya klik cari. Nah, maka di sini teman-teman, silahkan cek. Ya, di sini saya kasih poin ya, menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini teman-teman pastikan statusnya di sini NUPTK-nya adalah aktif. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, apakah NUPTK yang aktif itu sudah tentu valid? Itu juga belum ya, belum tentu teman-teman ya. Berarti ada teman-teman yang memiliki NUPTK di sini aktif, ternyata dia di info GTK dia tidak valid ya, karena NUPTK ini sangat penting teman-teman ya, karena NUPTK ini istilahnya dia kuncinya ya, jadi kunci semua pendataan ya, atau data di Kemdikbud itu biasanya menggunakan NUPTK. Nah, kalau NUPTK kita tidak aktif dan ataupun NUPTK kita tidak valid, lah itu juga menjadi sebuah nanti jangan sampai terjadi suatu masalah. Nah, setelah teman-teman mencari, klik cari ya, di sini akan muncul NUPTK. Ya, NUPTK-nya pastikan NUPTK-nya benar. Nah, yang terpenting adalah nama, teman-teman ya. Nama, pastikan namanya itu adalah betul ya, baik itu ejaan, baik itu tanda bacanya maupun ejaan namanya itu harus betul ya. Nah, ini nanti yang menyebabkan NUPTK tidak valid itu juga ada beberapa macam ya teman-teman, nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Pastikan namanya sesuai ya, namanya sesuai dengan data di Dukcapil atau data di kependudukan ya teman-teman, bisa di KK, akta lahir, dan seterusnya. Yang kedua adalah tanggal lahir, ini juga pastikan sama ya, jadi karena NUPTK ini adalah data induknya ya, jadi data induknya, jadi semua pendataan biasanya menggunakan NUPTK ya, misalkan tunjangan profesi, pengajuan NRG, dan juga sebagainya, itu yang digunakan data awalnya adalah NUPTK. Jadi NUPTK-nya berapa, nanti dia akan mencari datanya. Selanjutnya tempat lahir ini juga pastikan. Jadi semua dari nama, tanggal lahir ya, tempat lahir, NIK. Nah ini biasanya teman-teman ada NIK-nya yang kosong ya. Jadi kalau kita lihat ada NIK yang kosong. Nah, kalau NIK yang kosong itu bagaimana? Biasanya NIK yang kosong ini nanti silahkan ya lakukan perubahan di verbal arsip ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika teman-teman melihat di sini ada data yang tidak sesuai ya, misalkan ada kesalahan data ataupun ada data yang tidak sesuai, itu segera laporan ke operator Dabudiknya, nanti biar dilakukan verbal arsip ya, nanti bisa diperbaiki melalui verbal PTK ya, nanti di verbal PTK ada. Yang terakhir adalah statusnya, pastikan NUPTK-nya aktif ya, terdata di Dapodik. Lah kalau sudah terdata di Dapodik ya, artinya ini datanya juga ada di Kemdikbud ya. Karena apa? Nanti semua data yang ada di Dapodik dia akan disinkronkan, akan masuk ke dalam database-nya Kemdikbud. Jadi seperti itu. Jadi NUPTK diterbitkan juga dari pusat ya, dalam hal ini PDSP. Oke, yang berikutnya ini kita berikan contoh ya. Jadi status NUPTK yang tidak aktif ya, karena dinonaktifkan oleh yang bersangkutan atau YPS. Jadi seperti ini ya. Ini statusnya ya, NUPTK tidak aktif berdasarkan pengajuan YPS. Nah, ini mungkin teman-teman yang NUPTK yang seperti ini ya, bisa jadi ya, mungkin yang bersangkutan ini ingin merubah statusnya ya, mungkin jadi guru menjadi dosen, atau mungkin yang bersangkutan sudah meninggal dunia ataupun yang lainnya ya. Jadi yang NUPTK tidak aktif ini banyak permasalahan ya teman-teman, nanti bisa di cross check di masing-masing YPS-nya, misalkan ada pengajuan penonaktifan NUPTK ya. Jadi NUPTK juga bisa dinonaktifkan. Terus data-data yang di sini misalkan ada kesalahan juga bisa diperbaiki melalui verbal PTK. Nanti kita bahas di video berikutnya ya, bagaimana cara memperbaiki verbal arsip ya, namanya verbal arsip, nanti kita bahas di video kita berikutnya. Terus berikutnya di sini untuk melihat status kevalidan teman-teman ya, kevalidan NUPTK melalui info GTK. Jadi kalau di sini teman-teman, di sebelumnya kita melihat status keaktifan ya. Jadi kita melihat di status keaktifan
Nah, tetapi kalau di info GTK nanti kita akan melihat status kevalidan datanya atau kevalidan NUPTK-nya. Ya, kalau di sini NUPTK-nya aktif. Jadi di data ini NUPTK-nya aktif. Lah nanti kita akan melihat untuk di sini ya. Jadi kita akan melihat apakah NUPTK kita valid atau tidak. Nah, teman-teman bisa kunjungi ya di info.gtk. Nah, ini teman-teman bisa lihat aja di sini ya. info.gtk.kemdikbud.go.id ya. Tentunya teman-teman sudah bisa ya bagaimana cara login info GTK. Nanti kalau misalkan lupa, teman-teman bisa cari aja ya di sini ya, di channel kita di playlist ya, nanti ada namanya info GTK. Nanti teman-teman bisa melihat bagaimana cara melihat info GTK dan juga seterusnya. Nah, teman-teman silakan login. Nanti ketika di login, nah di sini teman-teman di data individu ya. Jadi di data individu, lah ini pastikan NUPTK-nya valid. Ya, NUPTK-nya valid, data NUPTK ditemukan pada arsip NUPTK. Nah, ini artinya teman-teman bahwa datanya valid. Nah, ini juga ada teman-teman yang memiliki NUPTK tapi NUPTK-nya tidak valid. Nah, itu nanti kita lihat penyebabnya apa saja. Ya, silakan login di info GTK dan pastikan NUPTK-nya adalah valid. Nah, seterusnya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa dilihat di sini. Nah, di status NUPTK pada data arsip NUPTK, lah di sini ya teman-teman yang sering kali teman-teman menanyakan ya, ternyata di status NUPTK pada database arsip NUPTK di sini kosong. Nah, kalau di sini muncul ya teman-teman ya, ini karena kita lihat dulu teman-teman untuk pengajuan NUPTK-nya itu tahun berapa. Jadi NUPTK-nya itu muncul tahun berapa. Kalau kita lihat mulai tahun 2018 atau 19 ya teman-teman, sekitar itu NUPTK sudah dilakukan pengajuan secara online ya, jadi tidak ada pemberkasan. Jadi pemberkasan sudah dilakukan secara online. Nanti teman-teman bisa melihat di video kita bagaimana cara melakukan pengajuan NUPTK. Ya, jadi kalau yang seperti ini biasanya NUPTK-nya yang terbitan tahun-tahun lama ya teman-teman ya, biasanya ada status arsipnya. Nah, tetapi bagaimana dengan yang baru? Nah, yang baru seperti ini. Nah, ini jadi di NUPTK-nya dia NUPTK sudah valid ya. Data NUPTK ditemukan pada arsip NUPTK. Nah, ini artinya ketika kita lihat di awal tadi ya di di data Kemdikbud itu datanya sudah ada NUPTK-nya, datanya juga sudah betul. Nah, di sini ternyata di info GTK ini di data individu datanya NUPTK juga sudah valid. Nah, tetapi di status NUPTK pada database arsip NUPTK di sini kosong. Nah, ini tidak masalah ya teman-teman ya. Nah, ini selama NUPTK ini valid. Ya, selama NUPTK ini valid, terus di status NUPTK pada data arsip NUPTK di sini kosong ya, data tidak ditemukan pada database arsip NUPTK GTK. Nah, ini tidak masalah. Ya, selama NUPTK-nya valid. Tetapi kalau ketika NUPTK ini tidak valid, ya teman-teman harus meng-cross-check ini tidak validnya dikarenakan apa. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi NUPTK tidak valid ya. Nah, NUPTK tidak valid ini ada beberapa macam ya teman-teman ya. Bisa jadi NUPTK-nya ganda dengan orang ya, dan nanti ada notifnya kalau NUPTK-nya ganda. Nah, kalau NUPTK-nya ganda itu teman-teman bisa melakukan klaim ya. Teman-teman bisa melakukan klaim, dan nanti cara klaimnya bagaimana nanti kita bahas di video berikutnya. Nanti teman-teman bisa konfirmasi dengan operatornya bagaimana cara melakukan klaim NUPTK. Kalau memiliki NUPTK ganda atau lebih dari satu, itu dipastikan NUPTK yang dipakai yang mana ya. Terus yang kedua, ini bisa juga NUPTK tidak valid itu karena memang yang bersangkutan ini belum memiliki NUPTK. Ya. Jadi kalau memang yang bersangkutan belum memiliki NUPTK, maka di sini NUPTK-nya kosong. Nah, tetapi apabila teman-teman ini memiliki NUPTK tetapi NUPTK-nya tidak valid, nah teman-teman harus mengecek ini ya. NUPTK tidak valid, data NUPTK tidak ditemukan pada arsip NUPTK. Artinya datanya tidak ada. Cek tab status NUPTK ya pada data arsip NUPTK. Ini ya status NUPTK. Jadi teman-teman nanti bisa lihat status NUPTK-nya di sini. Di sini tadi ya status NUPTK. Nah, ketika teman-teman di sini sudah dilihat ya status NUPTK-nya sudah dimasukkan di sini. Nah, jika tab ini kosong berarti data Anda tidak ditemukan di dalam database arsip NUPTK. Nah, ini artinya ketika datanya ini kosong berarti teman-teman memang katakanlah belum memiliki NUPTK. Nah, tetapi jika tab data ini ada isinya, di sini ada NUPTK-nya, tetapi NUPTK-nya tidak valid. Nah, teman-teman harus mengecek ini. Selanjutnya, cek digit by digit. Artinya teman-teman harus mengecek apakah penulisan NUPTK-nya sudah betul apa belum. Yaitu silakan dicek, silakan ditanyakan ke operatornya. Nanti bisa dicek di Verval PTK. Jadi teman-teman bisa dicek di Verval PTK apakah NUPTK-nya penulisannya sudah betul apa belum. Ya, mungkin ada salah
1 huruf, 2 huruf, atau mungkin malah banyak salahnya, harus dicek. Yang kedua adalah penulisan nama ya. Penulisan nama harus klop teman-teman ya. Jadi penulisan nama ini harus sama dengan semua data yang ada ya, baik itu di ijazah maupun di Dukcapil ya. Biasanya kalau teman-teman ada perbedaan data, itu biasanya menyebabkan data itu tidak valid. Yang kedua adalah penulisan tanggal lahir. Ini juga perlu dicek apakah sudah sama. Teman-teman nanti bisa ngecek di data individu ini ya. Ketika ini datanya dibuka, digeser ke bawah, maka akan kelihatan ya NUPTK, terus namanya apakah namanya itu sudah sama apa belum, tanggal lahirnya, terus ibu kandungnya ya, sandingkan dengan data individu. Jadi caranya teman-teman, di sini ada data individu di info GTK, ya teman-teman nanti bisa menyandingkan di sini ya. Ketika teman-teman sudah mengecek datanya di sini ya, nanti akan muncul seperti tadi ya. Ini disandingkan dengan data individu. Jadi yang di sini tadi teman-teman, ketika teman-teman mengecek di sini ya, di mana tadi ya? Kita buka aja. Nah, ketika teman-teman mengecek datanya di sini ya. Jadi ketika datanya dicek di sini, nah, ketika datanya dicek di sini, nah ini disandingkan ya, NUPTK-nya, nama, tanggal lahir, tempat lahir, NIK, dan status. Ini bagi teman-teman yang NUPTK-nya invalid atau tidak valid ya, teman-teman bisa menyandingkan data ini dengan data individu yang ada di info GTK. Ya, jadi teman-teman nanti silahkan buka info GTK-nya dan silahkan disandingkan ya, data yang ada di sini tadi, ya data yang ada di status NUPTK itu silahkan disandingkan dengan data individu yang ada di info GTK ya. Nanti pastikan kalau semua datanya ada perbedaan, laporkan ke operator dapurnya untuk dilakukan perbaikan datanya. Seperti itu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami ya, semoga teman-teman bisa memahami apa yang setelah saya sampaikan ya. Semoga nanti ketika ada teman-teman yang tidak valid NUPTK-nya bisa segera melakukan perbaikan dan mencari solusinya ya. Di video berikutnya teman-teman kita akan membahas bagaimana cara perbaikan data arsip NUPTK ya. Jadi ketika datanya salah, bagaimana cara pembetulannya, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Bagi teman-teman yang mungkin masih ada kebingungan, kesulitan, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar di video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.